setelah COVID berlalu itu ternyata ada penyakit baru lagi, yaitu hepatitis. Dan ini sempat viral juga kan di beberapa platform ini. Nah, ini salah satu saya buka beritanya di CNBC Indonesia. Tanda hepatitis misterius bergejala berat. Ya, jadi menurut data dari Badan Kesehatan Dunia itu WHO, itu beliau menyatakan secara resmi kejadian luar biasa KLB, kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini menjadi tanda tanya juga kan bagi kita. Dan pada 15 April 2020 kemarin, ternyata penyakit ini pun sudah melanda banyak negara dan masuk Indonesia. Salah satunya di ibu kota Indonesia ini kan, di Jakarta. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan hepatitis ini? Sebenarnya gini, itu bukan penyakit baru. Terutama itu kalau disebut kejadian luar biasa, menurut saya itu terlalu dibesar-besarkan. Karena yang penyakit liver atau hepatitis itu sudah sejak dulu. Jadi kalau kita lihat, sepemahaman saya, penyakit hepatitis itu ada 6 jenis gitu. Cuman di Indonesia yang paling banyak itu ada 3. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Nah, hepatitis A ini adalah hepatitis yang disebabkan karena makanan. Contohnya adalah alkohol. Orang itu terlalu banyak minum alkohol atau obat-obatan. Jadi kalau Anda itu banyak makan obat-obatan warung, sakit kepala dikit, minum obat-obatan yang beli di apotek atau di warung, maka itu juga beresiko. Gitu. Tapi menurut data yang disampaikan di sini, target pasar, bukan target dari hepatitis ini banyak anak-anak. Ya, sebenarnya gini, hepatitis itu kan virus ya. Jadi gini. Virus. Jadi makanya tadi hepatitis ada 3, hepatitis A. Ini saya belum selesai ngomongnya. Hepatitis A itu yang disebabkan karena makanan, gaya hidup, lifestyle, alkohol, rokok gitu ya. Obat-obatan, makanan junk food segala macam, sehingga liver kita atau hati kita yang fungsinya dia memfilter itu terlalu banyak racun, akhirnya dia kena hepatitis A. Jadi hepatitis A biasanya tandanya demam, matanya kuning, kulitnya kuning. Itu. Nah, dan itu biasanya itu kalau misalkan kena gitu seminggu biasanya itu dari demam, terus nanti kelihatan kuning segala macam. Tapi nggak usah khawatir, kalau hepatitis A itu gampang disembuhkan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua hepatitis B. Hepatitis B itu ada virus di situ. Virus yang kemudian masuk gitu ya. Kalau yang tadi dari makanan ya, kalau hepatitis B itu bisa dari, mohon maaf ya, berhubungan badan, melalui darah, melalui cairan gitu. Apalagi hari ini masyarakat perkotaan ya, pergaulan bebas, kemudian pakai narkoba, jarum suntiknya bergantian, seks bebas, itu juga beresiko kepada hepatitis B gitu. Kalau misalkan anak-anaknya, ya indikasinya orang tuanya juga. Ngerti nggak? Ini kayak HIV gitu. Jadi kan anak kan ada juga udah lahir dia kena HIV gitu karena orang tuanya. Kemudian hepatitis yang ketiga hepatitis C, itu lebih parah lagi. Jadi dia benar-benar menginfeksi liver gitu. Kan gitu. Jadi sebetulnya kalau yang paling parah itu nanti menjadi sirosis atau kanker hati atau kanker liver kayak gitu. Dan itu butuh waktu sebetulnya, nggak cepet gitu, nggak gitu. Butuh waktu virus itu menyerang karena itu livernya yang diserang gitu. Itu. Kalau tingkat penularannya ini besar nggak seperti COVID? Kalau yang hepatitis A itu penularannya dari makanan. Jadi kalau ini Mas Nurdin itu makan yang nggak dijaga, itu akan kena hepatitis. Jadi makanan, obat-obatan. Contoh tadi yang di depan saya ngomong kebanyakan obat-obatan kimia gitu ya. Obat kimia, junk food, makan itu di tengah malam makan, bergadang gitu ya. Hepatitis itu. Penyakit kuning nanti, mengkuning gitu. Nanti semuanya kuning tuh, matanya kuning, kulitnya kuning. Tainya, nya itu juga kuning kayak gitu tuh, itu. Nah, kalau yang kedua itu melalui ini darah. Yang hepatitis itu melalui darah. Jadi beda, bukan kayak kalau COVID itu virusnya kan virus influenza. Ada kaitannya nggak hepatitis ini dengan COVID? Karena ada beberapa baca. Iya, sama-sama virus. Iya, tapi kan beda. Yang tadi nyerangnya satu di saluran pernafasan dan paru-paru, yang hepatitis ini nyerangnya di liver gitu. Di hati itu. Jadi hati itu juga di situ ada imunitas. Nah, itu kalau imunitasnya kuat, itu anak-anak biasanya imunitasnya kuat ya akan kuat, tapi kalau imunitasnya kuat ya bisa kena itu. Oke. Makanya hati-hati jajannya. Kalau misalkan anak-anak Anda itu sekolah, di sekolahan jajannya kayak cireng, kayak cilok, kayak gitu kan nutrisinya nggak ada, apalagi pengawet, pewarna perasa ya, makanan itu ada warna-warni itu ya hati-hati gitu. Itu mah dikondisikan untuk makan makanan yang sehat, insya Allah. Kalau gitu. Secara tingkat kematiannya ini tidak begitu tinggi ya? Ya, kalau bicara kematian cukup tinggi hepatitis itu di Indonesia apalagi ya itu dengan total segini banyak orang gitu ya. Jadi memang
Itu sebenarnya penyakit sudah lama itu, termasuk diabetes, stroke. Nah ini hepatitis gitu. Tapi kenapa berita hari ini terus Ya kan naik? ya mungkin untuk waspadaan juga ya. Kita husnuzon itu saya berkhususnya untuk waspadaan sehingga kita harus waspada sehingga kita bisa menjaga kesehatan lah, bisa mencegah gitu loh. Gitu. Oke. Nah, itu bisa diobatin. Pakai herbal bisa kalau yang hepatitis yang belum parah gitu ya. Gitu. Berarti tadi hepatitis ada 3 jenis ya? Dari 6 sebenarnya, tapi yang di Indonesia itu kebanyakan 3 jenis itu. Ada 6. Yang paling bahaya itu yang C itu tadi ya? Ya, semua bahaya. Yang paling bahaya nanti ketika stadionnya naik jadi menjadi sirosis, kanker. Jadi kanker hati itu. Jadi terjadi kayak korosi ya. Jadi dia bisa kenapa biasa gitu. Jadi hati atau liver itu fungsinya memfilter darah. Nah ini makanya saya katakan ya pentingnya buang air besar itu setiap hari. Karena itu organ detox sebenarnya hati itu. Berarti hampir seluruh penyakit itu memang dari perut ya, dari apa yang kita makan. Iya itu. Jadi makanan yang kita makan itu nanti diserap oleh darah. Lah darah itu dibawa ke hati. Nah di situ disaring, difilter gitu ya. Tahu ya difilter ya, disaring. Nah kalau itu ada pengawet, pewarna, perasa segala macam kan yang rusak lama-lama jadi kayak sirosis gitu loh. Yeah. Nanti sampaikan ke teman-teman modelnya gitu. Ngeri kan? Kayak gitu. Lama kelamaan itu jadi kanker hati. Kayak gitu. Dan makanya hati itu fungsinya sangat banyak ya. Ibaratnya hati itu ibunya organ gitu. Ibunya organ gitu, hati gitu. Jadi dia memang fungsinya banyak fungsi dan luar biasa hati ini. Bekerja luar biasa siang malam. Makanya saya sampaikan ya jam 11 malam itu harus sudah tidur. Jadi kalau misalkan mau menjaga kesehatan hati gitu ya, itu jangan kalian tuh bergadang sampai di atas jam 11 malam. Jadi jam 11 malam sampai jam 1 tuh harus istirahat tidur. Itu tidur. Gitu. Oke. Kalau cara mencegahnya itu sama? Nah, itu tadi mencegahnya, jangan begadang. Jangan begadang, pastikan kamu BAB setiap hari. Kalau ketika nggak BAB nanti kan darahnya kotor disaring oleh liver itu. Makanya salah satu untuk mencegah itu adalah minum teh detok ini. Teh detok ini yang kita bikin itu untuk bagaimana juga membersihkan organ itu yang hati. Oke. Gitu. Misalnya ada orang yang sudah dikategorikan sudah kena penyakit virus hepatitis ini. Langkah apa yang seharusnya kita ambil? Ya lakukan pengobatan gitu ya. Kita harus mengobati gitu. Berarti kita berobat. Nah, kalau hati itu kan jangan malah dibanyakin obat-obatan kimia nanti tambah parah gitu. Tapi yang pertama merubah gaya hidup itu. Pola hidupnya dirubah, artinya pola tidurnya dirubah itu kan. Pola pikirnya dirubah, nggak stres gitu ya. Kemudian pola makannya ya, makanan kemasan, makanan proses, makanan palsu stop ya. Jadi itu porsinya kalau bisa stop lah. Jadi banyak 100% makanan real food tuh. Makan jeruk asli, dagingnya asli gitu ya. Itu makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Minum air putih gitu. Kemudian terapi herbal ya. Makanya saya kan bikin untuk salah satunya untuk penderita itu ada terapi herbal selama 9 bulan. Jadi diminum nanti pagi dan sore. Terapi herbal maksudnya gimana? Jadi terapi herbal itu ada satu herbal yang kita racik di Aspo ini untuk membantu mereka. Untuk mendetoksifikasi liver dan untuk mengembalikan liver. Nanti cirinya kalau orang yang kena liver parah itu perutnya membusung. Karena dia isinya cairan. Itu. Ya, makanya kalau salah satunya minum teh detok itu nanti membuang itu, sor. Berarti Asbo ini juga memiliki solusi untuk iya, ada. Karena kita kan concern di masa pandemi itu kan karena racun virus patogen. Jadi bisa diatasi butuh waktu sebelum parah banget tuh. Maka memang ini kendalanya kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang orang tuh sadar ketika sudah parah ya, gitu. Parah. Itu makanya di indikasinya kalau lihat tuh matanya kuning banget apa enggak, kulitnya kuning itu. Nah, itu menguning ya, penyakit kuning biasanya itu ciri daripada orang kena liver, punya hati. Jadi saya mau cerita nih. Dulu itu ada satu orang ya. Ini saya inisial aja lah gitu ya. Itu. Mau dengar ceritanya ya? Jadi kalau dulu itu ada orang mau bunuh diri gitu. Jadi kalau mau bunuh diri itu dia minum Panadol gitu. Jadi hampir 100 biji dia ini. Enggak mati gitu. Enggak mati. Terus setelah itu tanya, "Mas, obatnya apa?" gitu. Udah itu dia sakit. Yang kena livernya itu. Bayangkan. Minum obat tadi, P itu. Ini maaf ya gitu ya. Itu dia keracunan hatinya. Coba Anda itu minum kapsul Kerol 100 kapsul itu nggak apa-apa. Malah sehat ya. Tapi itu 100 Panadol itu untuk karena mau bunuh diri kan. Makanya saya pelan-pelan kan saya benerin pemikirannya, akidahnya gitu. Biar keyakinannya ya biar bertobat segala macam, itu tindakan yang salah itu. Karena ternyata ketika dia nggak meninggal terus sakit kan, yang kena livernya itu. Malah nyusahkan. Nah gitu, jadi akhirnya kita ya bantu dengan herbal segala macam, ditata juga mindsetnya kembali dikokohkan itu. Jadi ya masya Allah, jadi mudah-mudahan ya sekarang masih hidup alhamdulillah. Jadi
Itu jadi hati-hati obat-obatan kayak gitu. Ada yang kena tuh liver. Oke. Itu termasuk minuman, makanan gitu. Matanya kuning, kulitnya kuning gitu. Ya gitu. Mungkin ada sedikit saran ya Mas buat kita yang hari ini sedang menjauhi segala penyakit dan virus, apa kira-kira selain makanan. Kita jadi kalau saatnya istirahat gitu ya gitu. Okay. Kemudian apa sih menjaga kesehatan itu? Menjaga kesehatan itu kan pertama menjaga akal kita ya, mindset kita, minda kita. Jadi pikiran kita jaga gitu. Jadi jangan sampai overthinking segala macam. Yang kedua adalah pola tidur kita. Jadi pola tidurnya jangan bergadang. Jam 10 lah maksimal itu. Di atas itu harus sudah tidur itu. Kemudian makanan yang kita makan ya 80% saya sering ngomong makan yang sehat itu, 20% lah gitu. Kalau bisa 100% makanan sehat itu. Lalu pastikan setiap hari buang air besar. Itu caranya gitu menjaga. Iya, bakal banyak serat, minum teh detox gitu, ada kapsul kelor, makan sayur bening, makan jeruk macam-macam gitu. Jadi gitu. Itu. Kalau pengobatannya secara ilmu herbal untuk masalah liver itu buah-buahan atau herbal yang warnanya kuning. Bisa lemon gitu ya. Lemon itu kan kuning ya. Yeah. Lemon, terus kemudian mangga, kemudian kunyit, kemudian apalagi yang warnanya kuning-kuning itu banyak tuh. Semangka yang kuning itu bisa untuk jadi yang kuning itu. Jadi kalau kita belajar ilmu tentang naturopati, Allah ya ini kebesaran Allah. Makanya saya belajar herbal itu karena apa? Karena ketika kita mengetahui ternyata ya Allah, jadi kita dikasih petunjuk bahwa kebesaran Allah itu salah satunya di situ ada obat. Kadang-kadang orang mengatakan, wah saya nggak percaya segala macam. Ya sudah, kalau saya lebih baik berhusnuzon bahwa Allah itu menurunkan sesuatu yang di alam ini pasti dia punya qadar masing-masing, punya khasiat masing-masing itu. Tinggal kita minta penyembuhannya itu kepada Allah, bukan kepada obat itu sendiri gitu. Jadi kita itu sebagai lantaran. Tapi apakah itu bisa menyembuhkan? Bisa. Kunyit, ya kunyitin itu kan kuning gitu. Kemudian juga ada wortel, kemudian ada lemon, kulit lemonnya diparut, siram air panas pakai jahe itu bisa gitu. Kulitnya? Iya, kulitnya. Itu jadi gitu. Jadi sesuatu yang untuk penyakit liver itu gitu. Jadi Allah itu sudah makanya saya mempelajari herbal mendalam karena memang Allah itu sebenarnya banyak tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita. Banyak orang kan mengatakan begini, wah saya nggak percaya, nggak lihat bukti. Kita sebagai orang beriman kan mengimani pada Allah gitu. Jadi ada bukti atau nggak ada bukti ya kita tetap beriman pada Allah Taala kan gitu. Jadi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi insya Allah gitu ya. Jadi saya yakin dan percaya karena bisa juga contoh kayak daun-daunan itu bisa jadi obat, makanan itu bisa jadi obat itu. Jadi obat itu nggak harus yang bentuknya udah di kayak obat kimia gitu ya kayak gitu. Jadi ataupun harus operasi nggak harus kayak gitu. Jadi bisa juga kita relax, kita tenangkan diri adalah juga obat insyaallah. Oke. Ya gitu aja, makasih banyak Mas Bayu sudah hadir di podcast Asbo. Insyaallah kita akan banyak berbicara tentang penyakit ya. Iya. Dan kita juga boleh dari saran teman-teman untuk penyakit apa yang insyaallah kita akan bahas. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.